Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif atau quantitative research merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif atau berasal dari khusus ke umum, bersifat objektif atau nyata, dan ilmiah yang datanya dapat berupa angka atau pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu konsep dari teori dan hukum-hukum realitas. Terdapat 4 kelompok besar dari penelitian kuantitatif ini. Itu yang pertama, penelitian berdasarkan manfaatnya. Berdasarkan manfaatnya, penelitian kuantitatif dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni ini merupakan penelitian yang manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama, dikarenakan penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dari peneliti sendiri. Contoh konkretnya yaitu penelitian mengenai skripsi, disertasi, maupun tesis. Nah, selanjutnya penelitian terapan ini merupakan penelitian yang manfaatnya dapat segera dirasakan di berbagai kalangan. Karena penelitian ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang ada dalam lingkungan, sehingga solusi dari penelitian ini akan dapat segera diaplikasikan. Contoh konkretnya itu pada penelitian pemasaran. Penelitian ini akan memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai produk yang laku di pasaran, produk yang gagal di pasaran, maupun berbagai informasi yang berkaitan dengan produk-produk dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu terdapat penelitian eksploratif. Artinya penelitian eksploratif ini merupakan penelitian yang meneliti suatu hal yang relatif masih baru. Artinya belum pernah ada yang pernah meneliti hal ini sebelumnya. Contohnya yaitu seperti penelitian berbagai virus. Penelitian eksploratif ini memiliki ciri khas, yaitu ciri khasnya terdapat pertanyaan apa dan siapa untuk mengemukakan berbagai permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, penelitian ini memberikan gambaran dari suatu permasalahan. Ciri khas dari penelitian ini adalah adanya suatu pertanyaan bagaimana dalam mencari berbagai masalah yang ada dalam penelitian ini. Yang ketiga, penelitian korelasional. Penelitian ini akan meneliti berbagai hubungan antara beberapa ubahan atau satu bahan dengan satu bahan atau beberapa ubahan lainnya. Jenis penelitian yang keempat yaitu penelitian kausal komparatif. Penelitian ini juga sering disebut dengan ex post facto. Dalam penelitian ini, semua data harus dikumpulkan setelah semua fenomena atau masalah yang dikaji terjadi langsung di lapangan. Jenis penelitian yang ketiga yaitu berdasarkan dimensi waktu. Nah, berdasarkan dimensi waktu ini juga terbagi atas 2, yaitu yang pertama, penelitian cross-sectional. Artinya, penelitian ini dilakukan pada waktu tertentu, sehingga seseorang tidak dapat melakukan penelitian di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian longitudinal. Artinya penelitian ini dilaksanakan pada rentang antar waktu. Maksudnya penelitian ini dapat dilakukan 2 kali dengan topik yang sama, tetapi waktunya boleh berbeda. Jenis penelitian yang keempat yaitu berdasarkan teknik pengumpulan data. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei ini menggunakan instrumen penilaian berupa survei yang kemudian dipakai untuk mengolah data, sehingga data dalam penelitian ini tidak boleh dimanipulasi. Yang kedua, penelitian eksperimen. Artinya, penelitian ini dapat dilakukan di ruang terbuka maupun ruang tertutup dan
Datanya bisa dimanipulasi oleh kebutuhan penulis sendiri. Yang ketiga, analisis isi. Analisis ini tidak ditujukan kepada orang, melainkan pada suatu objek atau materi. Misalnya saja materi yang ada pada surat kabar, maka topik tertentu pada surat kabar tersebut akan dihitung beberapa kali munculnya, lalu akan dihitung melalui analisis statistika. Yang keempat, penelitian lapangan. Penelitian ini tidak memuat berbagai aturan yang ketat, sehingga kerangka dari penelitian sendiri dapat langsung dibuat ketika berada di lapangan. Yang kelima, analisis wacana. Analisis wacana ini lebih mengaitkan dengan topik yang telah disetting atau topik yang melatar belakangi dari suatu kondisi di lapangan. Yang terakhir adalah perbandingan sejarah. Artinya, seseorang harus mengumpulkan data untuk menjelaskan berbagai aspek-aspek kehidupan yang terjadi di masa lalu. Sekian pemaparan saya mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.